Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal tentang pola bilangan ya, bentuknya seperti apa, lalu istilah-istilah yang ada di sana juga kalian sudah mengenal. Pada pertemuan sebelumnya kalian juga sudah mengenal beberapa ragam pola bilangan. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan diperkenalkan dengan barisan dan deret aritmatika. Yang seperti apa dan cirinya bagaimana? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ceritanya nih, pada suatu ketika di bulan Ramadan ya, ibu mengajari Ananda berpuasa sambil menabung. Nah, ibu memberikan kesepakatan kepada Ananda. Jika Ananda berhasil tamat puasa di hari pertama, maka ibu akan memberikan uang sebesar Rp3.000 untuk ditabung. Jika Ananda berhasil tamat puasa di hari kedua, ibu akan memberikan sebesar Rp5.000. Jika tamat di hari ketiga, ibu akan memberi Rp7.000 dan seterusnya. Selalu bertambah Rp2.000 tiap harinya, sampai dengan 30 hari di bulan Ramadan. Kira-kira berapa uang yang diperoleh Ananda jika tamat puasa pada hari ke-15? Lalu jumlah uang tabungan Anda seluruhnya setelah 15 hari berpuasa berapa ya? Nah, permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan pola bilangan. Kalian sudah mengenal kan pola bilangan? Nah, sekarang kita coba tuliskan atau kita coba urutkan uang tabungan Ananda mulai dari hari pertama, kedua, dan seterusnya membentuk suatu pola bilangan. Seperti ini. Hari pertama Ananda dapat Rp3.000 kan ya. Nah, jika dituliskan dengan menggunakan istilah pada pola bilangan ya, 3.000 ini merupakan suku yang pertama. Nah, hari kedua Ananda dapat Rp5.000. Nah, berarti suku keduanya 5.000. Hari ketiga dapatnya Rp7.000. Kita tuliskan suku ketiganya 7.000 dan seterusnya. Nah, coba kita lihat dari hari pertama ke hari kedua. Ini bertambahnya 2.000 ya. Hari kedua ke hari ketiga bertambahnya juga 2.000 dan seterusnya. Nah, beda atau selisih antara suku pertama dan suku kedua 2.000. Beda atau selisih antara suku kedua dan suku ketiga juga 2.000 dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan, di sini bedanya selalu tetap. Nah, inilah yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Ini contoh barisan aritmatika. Nah, jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda selalu tetap antar dua suku yang berurutan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita bisa menggunakan rumus yang ada pada barisan aritmatika. Yuk kita simak bersama-sama. Menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Suku ke N itu apa, Bu? Ya, contohnya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Tadi sudah disebutkan ya, barisan aritmatika itu cirinya barisan bilangan yang memiliki beda yang selalu tetap di antara dua suku yang berurutan. Nah, kita coba tuliskan dalam bentuk barisan bilangan. Nah, ini ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N. Bedanya selalu tetap. Nah, jadi jika kalian ingin menghitung selisih antar dua suku berurutan, ya tinggal kalian kurangkan suku setelah
dengan suku sebelumnya. Untuk menentukan suku yang ke-100 misalkan, atau suku yang ke-200. Nah, tentunya kita tidak mungkin dong mapai satu-satu ya, mengurutkan satu persatu. Nah, nanti ada error di tengah-tengah. Nah, nih ada polanya nih, ada cara atau rumus untuk menentukan suku ke N-nya. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A nih, B. Atau UN sama dengan A plus N-1 kali B. Sekali lagi, UN sama dengan A nih, B. A ditambah N-1 kali B. A itu apa? Oh, A itu istilah untuk suku pertama. Gitu ya. Mari kita kembali ke permasalahan sebelumnya. Berapa uang yang diperoleh Ananda jika tamat puasa pada hari ke-15? Nah, pada barisan aritmatika ini artinya kita mencari suku ke-15. Nah, kita tuliskan dulu dalam bentuk barisan bilangan ya. 3.000, 5.000, 7.000 dan seterusnya sampai suku ke-15. Bedanya di sini adalah Rp2.000. Kita tuliskan dulu rumus untuk menentukan suku ke N-nya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. A-nya 3.000, N-nya 15. Nah, kan yang dicari suku ke-15 ya, berarti N-nya adalah 15. Bedanya atau B-nya adalah 2.000. Nah, kita lanjutkan, kita operasikan. Nah, di sini ada penjumlahan, lalu ada pengurangan, lalu ada perkalian. Mana yang harus kalian hitung lebih dahulu? Tentunya operasi yang ada di dalam kurung ini ya. 15 dikurang 1 yaitu 14. Berikutnya perkalian dulu baru penjumlahan. Jadi seperti ini. 14 kali 2.000, 28.000. Baru ditambahkan dengan 3.000 hasilnya adalah 31.000. Nah, inilah besar uang yang diterima Ananda jika dia tamat puasa di hari ke-15. Tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi, berapa jumlah tabungan Ananda jika dia tamat puasa setelah 15 hari? Jumlahnya ya, berarti uang Ananda dijumlahkan dari hari pertama ditambah hari kedua ditambah hari ketiga dan seterusnya sampai hari ke-15. Nah, ini disebut dengan deret aritmatika. Nah, jadi bedanya deret dengan barisan tadi, kalau barisan tadi hanya diurutkan bilangannya. Sedangkan deret adalah jumlah bilangan pada suatu barisan aritmatika. Nah, coba kita lihat. Jadi deret itu jumlah ya. Yang dimaksud dengan jumlah satu suku pertama, di sini kita simbolkan atau tuliskan dengan S1. Jumlah satu suku pertama berarti cuma ada satu suku ya. Nah, artinya S1 itu sama dengan U1. Kalau jumlah dua suku pertama, kita tuliskan dengan S2 ya. Ini artinya suku pertama ditambah suku kedua. Dan seterusnya. Oh maaf, ini maksudnya S3 ya. Nah, kalau jumlah N suku pertama ya kita tuliskan dengan SN artinya U1 tambah U2 dan seterusnya sampai dengan suku ke N, suku yang terakhir. Nah, ini ada polanya juga seperti tadi untuk menentukan suku ke N. Nah, ada rumusnya juga. SN sama dengan N/2 kali A plus UN. Atau bisa juga menggunakan rumus seperti ini. N/2 kali 2A plus N-1 kali B. A itu apa? A itu adalah suku pertama. Oke, kita coba selesaikan permasalahan jumlah tabungan Ananda tadi ya dengan menggunakan rumus deret aritmatika ini. Nah, 3.000 ditambah 5.000 dan seterusnya sampai
suku ke-15. Sebelumnya kita sudah menghitung suku ke-15-nya ya. Besar uang Ananda pada hari ke-15, maksudnya uang yang diperoleh Ananda jika tamat puasa di hari ke-15. Nah, kita coba gunakan formula yang ini. SN sama dengan N/2 kali A plus UN. Karena yang dicari adalah 15 hari, berarti kita ini sedang menghitung S15. N-nya yang ke-15. Seperti ini ya. N-nya kita tuliskan menjadi 15, A-nya 3000 ya, suku pertama. Nah, suku ke-15-nya atau U15-nya tadi sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 31.000. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ini jumlahnya 34.000. Nah, lalu 34.000 dibagi 2, 17.000, baru dikali 15 sama dengan 255.000. Nah, inilah jumlah tabungan Ananda setelah berpuasa selama 15 hari. Nah, tadi kan ada 2 formula ya untuk deret aritmatika. Kita coba hitung juga menggunakan rumus yang keduanya. Hasilnya sama tidak ya? Kita coba ya. Nah, ternyata hasilnya akan sama. Kalian boleh pilih mau pakai formula yang ini, yang di kiri atau yang di kanan. Bebas ya. Oke, jadi permasalahan kita sudah terjawab nih. Jumlah tabungan Ananda setelah 15 hari berpuasa adalah Rp255.000. Persoalan lain pada barisan aritmatika ya. Tadi kita sudah bisa menentukan suku ke N, lalu sudah bisa menghitung jumlah suku pada barisan pada deret aritmatika. Nah, biasanya kita juga diminta untuk menentukan rumus suku ke N pada suatu barisan aritmatika. Nah, contoh ada barisan aritmatika seperti ini. 5, 8, 11, dan seterusnya. Bedanya berapa? Bedanya ini 3 ya. Dari 5 ke 8 ditambah 3 kan. Dari 8 ke 11 juga ditambah 3. Bukan sudah ada rumus suku ke N pada barisan aritmatika yang Anibi itu? Ya betul, ini memang rumus suku ke N. Tapi ini rumus yang berlaku umum. Umum untuk seluruh barisan aritmatika. Nah, yang dimaksud ditanyakan di sini adalah rumus khusus yang berlaku hanya untuk barisan ini. 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah, kita coba selesaikan ini ya. A-nya 5, N-nya berapa? Oh, N-nya kita tulis lagi N saja karena tidak disebutkan suku terakhirnya. Bedanya berapa? Bedanya 3. Nah, ini yang perkalian N-1 kali 3 kita uraikan dulu menggunakan sifat distributif. Sifat distribusi pengurangan terhadap perkalian ya. N kali 3, 3N. Lalu negatif 1 kali 3 jadi negatif 3. Nah, ini hasilnya jadi UN sama dengan 5 plus 3N min 3. Ini ada 2 suku yang sejenis ya. Konstanta ini yang bilangan 5 dan min 3. Nah, ini boleh kita dekatkan karena ada sifat komutatif kan ya. Nah, jadi 5-nya dikurang 3 nih, min 3-nya kita tukar tempatnya di sini plus 3N-nya jadi di belakang. Nah, boleh seperti ini. Namanya ini sifat komutatif. Nah, 5 dikurang 3 berapa? 2 kan? Nah, jadi 2 plus 3N. Nah, biasanya untuk penulisan suatu bentuk aljabar ya, ini kita anggap bentuk aljabar. Biasanya yang dituliskan pertama itu yang bervariabel dulu. Nah, jadi kita boleh tukar tempatnya nih. UN sama dengan 3N plus 2. Nah, inilah yang dimaksud rumus suku ke N. Tapi yang khusus berlaku untuk barisan 5, 8, 11, dan seterusnya.
Oke, udah bisa ya? Sekarang kita akan mencoba menentukan urutan sebuah suku pada suatu barisan aritmatika, menentukan n-nya. Nah, misal seperti ini. Suku keberapakah 56 pada barisan aritmatika 5, 8, 11, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud di sini 56 itu ada di urutan keberapa sih? Nah, ini artinya kita menentukan n-nya. Pertama, kita tentukan dulu bedanya. Bedanya 3 ya. Nah, seperti ini. Kita mulai dari rumus suku ke N yang A ni B tadi. UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya 56. Sukunya kan yang ditanyakan 56 ya. A-nya 5. Lalu N-1 kali 3. Kita operasikan, diperoleh 56 sama dengan 2 plus 3N. Nah, Ibu lanjut ke kolom sebelah kanan ya. Seperti ini. Nah, 56 sama dengan 2 plus 3N. Lalu kedua ruas kita kurang 2 ya. Jadi 56 kurang 2 sama dengan 3N. Nah, diperoleh seperti ini. 3N sama dengan 54. Jadi N sama dengan 54 per 3. Kedua ruas kita bagi dengan 3 ya. Hasilnya yaitu 18. Berarti si 56 ini dia ada di urutan yang ke-18 pada barisan ini. Nah, sampai situ dulu ya. Berikutnya kalian coba kerjakan soal-soal berikut ini tugasnya. Ada 4 soal ya. Kalian coba dikerjakan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Ya, insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.